Pagi-pagi pusing, marah, nggak ada apa-apa, dimarahi anjing, tidur ditendang. Kenapa tidur sini? Loh, pokoknya lihat apa saja jadi nggak beres semuanya. Betul nggak? Karena masalah kita bawa tidur. Nah, kalau masalah kita nggak bawa tidur, suruh tunggu di luar, kita tidur bersama dengan Tuhan, hadirat Papa luar biasa. Kita bisa bersekutu, kita bisa menikmati, roh kita segar, jiwa kita segar, tubuh kita segar. Besok kita bangun, semangat baru, bersekutu lagi pagi-pagi, hikmat Roh Kudus datang kepada kita. Fresh bukan? Begitu fresh roh, jiwa, tubuh kita, buka pintu, sambut dia, selamat pagi masalah. Ayo kita duduk, kita omong-omong. Sekarang mau apa? Benar saudara? Ngapain masalah dibawa tidur? Tidurlah dalam hadirat Tuhan. Amin. Nah, jadi kan selesai. Hai tubuh, kamu gak boleh terganggu. Mau lampu nyala, mau lampu mati, ada suara, pokoknya aku harus tidur. Perintah, sudah bisa diperintah. Nah, itu muncul lagi. Akhirnya kita marahi yang suka nyalakan lampu. Kenapa kamu nyalakan lampu? Wah, masalah double lagi. Kejar ribut, berisik aja. Nah, masalah lagi tambah datang. Akhirnya kita tidur. Belajarlah dablek, saudara. Loh, dablek untuk setan maksudnya. Ngapain ngurusin mereka? Benar, saudara, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Kita lawan semuanya itu dengan ucap syukur. Jadi lampu menyala, kalau saudara nggak biasa tidur dengan lampu menyala, ucapan syukur. Papa, lampu nyala ataupun tidak, engkau tetap papaku. Aku mau tidur sekarang. Tidur, nggak ada masalah, nggak terganggu. Saudara lihat, orang yang tidurnya nyenyak jarang sakit. Betul nggak? Jarang sakit. Kalau saya berkata nggak pernah sakit, dia nggak mungkin. Pokoknya jarang sakit. Kenapa? Dia istirahat. Waktu kita bisa istirahat, itu sel-sel tubuh kita yang harus diperbarui saat itu. Sirkulasi darah juga normal. Nah, saudara, kata istirahat itu bukan badannya loh. Dengarkan. Kata istirahat bukan badannya, tapi otaknya. Betul? Berapa kali diantara kita pernah ngalami 8 jam di tempat tidur, tapi otak itu nggak diem, ngomong terus, malah capek semua. Jadi istirahat itu bukan fisiknya, tapi otaknya. Maka itu kenapa dokter supaya nggak repot-repot kasih penenang, supaya nggak ganggu dokternya. Kasih penenang aja, tidur dulu kamu di situ. Tapi reaksinya selesai, bangun lagi itu orang. Jadikan dia Tuhan untuk apa saja. Hidup ini akan rileks, saudara. Sungguh saya ini tiap hari itu pasti nemui masalah itu pasti. Gak usah takut. Kenapa? Iya, makanya itu. Gak usah takut. Ada saja jalan kok. Oke? Sajak saudara, ini realita. Dengarnya, saya mau buktikan. Tanpa Tuhan pun masalah itu bisa selesai. Tanpa Tuhan pun manusia itu orang-orang hebat. Bayangkan, tanpa Tuhan. Kenapa begitu? Dengar baik-baik. Bagi adik-adik yang umurnya masih di bawah 30-an, maafkan dulu. Ini ngomong yang di atas 50-an sekarang. Ya, dengarkan. Tapi ini satu kali kalian mudah-mudahan akan sampai ke 50-an juga. Oke, dengarkan begini. Kalau kita sudah 50-an umurnya, saya tanya kepada saudara, tahun 70-an lalu kita pernah punya masalah tidak? Renung kan? Berarti itu 40 tahun yang lalu. Betul? Ya. Tahun 80-an kita pernah punya masalah atau tidak? Punya. Tahun 90-an pernah punya masalah tidak? Punya. Tahun 2000-an nih 10 tahun terakhir, 11 tahun punya masalah tidak? Punya. Dan tiap kali kita punya masalah, masih ingat ada satu kalimat yang paling sering kita ucapkan. Kalau kita cerita orang, ketemu orang, kalimat apa itu? Pasti kita bilang, ini yang paling berat. Aduh, ini yang paling berat buat aku. Iya atau tidak? Tiap kali kita punya masalah, berkata, ini yang paling berat. Nah, kalau dari 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 10 tahunan yang terakhir ini, semuanya berat terus. Lah yang ringan yang mana? Nggak ada. Nah, oke. Kalau saudara jawabnya jujur, nggak ada yang ringan. Dengarkan ini. Kalau saudara pakai ilmu fisika, akan berkata gini, segala sesuatu yang semuanya sama berat, sebetulnya itu sama ringan. Loh, iya atau tidak? Betul.
Kalau semuanya sama berat berarti sama ringannya dong. Nah, lihat saudara. Kalau kita ada di sini pada hari ini di awal tahun 2010, bukankah kita ini orang-orang hebat? Loh, betul enggak? Yang sudah lolos dari masalah begitu banyak. Loh, ya atau tidak? Ya sudah. Seharusnya kalau ada masalah lagi, kita tuh ngomong, ya lu lagi, kenapa? Lu betul nggak? Yang namanya masalah nggak pernah berubah dari dulu. Putar-putar ya itu. Duit, tersinggung, iri hati, kecewa. Betul nggak? Cuma itu saja namanya masalah. Sakit. Maka itu orang yang di dunia ini nggak kenal Tuhan pun, mereka pun sering punya masalah berat-berat, tidak? Coba jawab, ya atau tidak? Kita lihat presiden, tokoh, siapa saja, bintang film, ekonom, semuanya punya masalah. Tanpa Tuhan pun mereka masih ada sampai hari ini. Dan masih bisa jalan-jalan juga, masih bisa makan. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Jadi sebetulnya untuk apa masalah dipermasalahkan? Ya untuk apa masalah dipermasalahkan? Toh makin tua umur kita sudah harus makin expert. Tahu kata expert? Saya jadi ahli ngurus masalah. Jangan sampai makin tua makin goblok kita ini, malu-maluin saja. Ya betul nggak? Harusnya makin tua kita makin pintar dong. Karena kita sudah belajar dengan masalah bertahun-tahun. Betul? Jadi harusnya kita nggak usah pusing dengan masalah itu lagi. Sungguh. Kalau dia datang lagi, saudara apain? Jangan ditangisin. Aduh, kenapa lu balik lagi? Capek kan? Jangan begitu. Oh, masalah makin berat. Kalau dia datang lagi, bilang, sudah tahu gua. Mau apa sekarang? Ayo duduk yuk, ngomong-ngomong dulu. Terus mau bagaimana? Tantang mereka. Betul tidak, saudara? Jadi, orang-orang di dunia ini pun tanpa Tuhan, ternyata mereka bisa menyelesaikan masalah. Lu ya atau tidak? Saya ulangi. Ternyata di dunia ini orang-orang yang banyak tanpa Tuhan pun bisa menyelesaikan masalah. Karena pengalaman. Nah, apalagi kalau kita ada Tuhan. Wah, kata itu luar biasa. Ada Tuhan. Lukas 7. Di antara semua kisah dalam kitab suci, soal Tuhan yang paling sederhana dan paling hebat buat saya adalah Lukas 7 ini. Mulai ayat yang pertama. Kisah tentang siapa di Lukas 7? Iya, seorang perwira. Oke, kita akan lihat baik-baik. Waktu itu Israel di dalam jajahan Romawi, betul? Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Nah, kalau sampai dia seorang perwira, berarti dia jenderal, pangdam lah kalau istilah Indonesia. Kira-kira dia itu orang Roma atau orang Yahudi? Berarti dia penjajah. Oke. Kalau dia orang Roma, berarti dia kira-kira percaya Tuhan Yesus tidak? Tidak. Nah, sayang Lukas nggak pernah menuliskan. Saya tuh ingin tahu dari mana perwira ini bisa percaya Yesus. Nah, kalau dia seorang penjajah, kalau dia punya budak, itu biasanya yang jadi budaknya sebangsa yang dijajah. Yang dijajah. S1 bilang apa? Coba bacakan S1. Setelah Yesus selesai berbicara, Iya. banyak. Masuklah dia ke Kapernaum. Iya, stop dulu. Saudara, itu yang saya suka. Lukas, Markus juga, Matius sebagian. Saya sebagai pendeta, saya tuh lebih suka mendengar tulisan khotbah Tuhan Yesus. Lihat ayat 1, setelah Yesus mengajar di depan orang banyak. Loh, kenapa yang diajarkan itu nggak ditulis oleh Lukas? Betul nggak? Kan buat kita penting dong mendengar pelajaran Tuhan Yesus. Itu nggak ditulis, jarang sekali. Di dalam Injil Lukas begitu banyak Tuhan Yesus disebutkan. Apa yang diajar nggak sebutkan, tapi yang dibuat yang disebutkan. Ini luar biasa, saudara. Tahu artinya kira-kira? Dia nggak cuma ngomong saja, dia melakukan apa yang dia katakan. Nah, yang ditulis bukan itu. Yang ditulis kisah selanjutnya. Terus saya 2. Di situ ada seorang perwira Ya. yang mempunyai seorang hamba. Ya, terus? Sangat dihargainya. Seorang hamba yang sangat dihargai. Kondisinya bagaimana? Hamba itu sedang sakit, keras dan hampir mati. Iya. Maaf ya saudara, saya cuma tanya saja. Ini kita baca soal Tuhan yang luar biasa.